Dinikahi Berondong Part 26. Bram bergegas beranjak dari ranjang dan membiarkan Aisyah masih dengan lamunannya. Bram menghabiskan teh buatan Aisyah dan segera menyambar pakaian dan dia kenakan dengan rapi. Sayang, panggilnya membuat Aisyah mengerjap dari lamunannya. Aisyah memperhatikan Bram yang sudah rapi di depan cermin. Bram saat ini tengah menyisir rambutnya. Aisyah takut jika Bram akan pergi lagi. Maka dia pun segera bangkit dari duduknya di tepian ranjang. Bram saat ini tengah menyisir rambutnya. Aisyah takut jika Bram akan pergi lagi. Maka dia pun segera bangkit dari duduknya di tepian ranjang. Aisyah perlahan mendekat dan memeluk Bram dari belakang. Dan bertanya dengan manja, "Mas, kamu mau kemana lagi sih?" Tanya Aisyah dengan nada dibuat semanja mungkin, agar Bram mengurungkan niatnya untuk pergi keluar. Mendadak Aisyah merasa ingin di dekat Bram hari ini. Entah kenapa perasaan aneh ini tiba-tiba saja menghampiri. Aisyah sampai merasa heran sendiri. Dia juga tidak tahu apa sebabnya. Apa karena memang jarang bertemu akhir-akhir ini? Meskipun malam mereka selalu bersama, namun kalian pasti tahu sendirilah jika Pak Sutri sama-sama lelah, berjumpa di malam hari juga paling hanya bertutur sapa seperlunya saja. Kemudian lanjut ke alam mimpi. Bram mengurai pelukan dari Aisyah. Dia menghadap kepada Aisyah hingga jadilah mereka berhadap-hadapan sekarang. Bram menarik dagu Aisyah yang sedang tertunduk, membawanya agar bisa dipandang dengan jelas. Bram menatap dalam wajah wanita yang sudah membagi suka dan dukanya bersama beberapa bulan ini, lebih tepatnya sejak dia mempersunting Aisyah. "Sayang, aku gak akan kemana-mana lagi tanpa kamu. Kita ketemu sama dokter yuk sekarang." Bram mengajak Aisyah untuk memeriksakan diri. Aisyah tergemap, dia sangat terkejut, tidak menyangka jika dia harus memeriksakan diri bersama dengan Bram. Pikiran Aisyah masih ketar-ketir, khawatir penyakit yang dideritanya adalah penyakit yang parah, lalu akan membuat semua keluarga merasa sedih. Aisyah tidak langsung menjawab, dia terdiam, hanya memandangi wajah tampan rupawan Bram yang ada di hadapannya. Pikiran Aisyah saat ini sedang melayang dengan perkataan dokter kemarin. Dokter sempat mengatakan jika ciri-ciri diagnosa dari penyakit yang dialaminya mengarah ke penyakit kanker serviks. "Kenapa sayang? Kok malah bengong? Terus kenapa kamu kaget sih?" "Nggak apa-apa sayang. Aku akan selalu bersamamu. Kita lalui semua ujian ini bersama-sama ya." Bram langsung mengecup kening Aisyah. Bram pun memeluk Aisyah dengan sangat erat, seraya berkata, "Sabar sayang, percayalah semua penyakit pasti ada obatnya. Seperti rinduku padamu, obatnya ya kamu." Kedua mata Aisyah memejam saat merasakan pelukan Bram yang begitu erat. Pelukan inilah yang selalu Aisyah rindukan saat tidak bersama dengan Bram. Aisyah sangat mengerti jika kasih sayang Bram sangat tulus kepadanya. Hingga di saat Aisyah merasa takut seperti ini saja, Bram paham dan mengerti sampai berusaha menenangkan hati sang istri. "Aku takut, Mas. Bagaimana kalau penyakit ini sangat fatal?" ucap Aisyah dengan suara tercekat dan kedua kelopak matanya berembun. Bram dengan sabar memberikan kasih sayang yang benar-benar tulus buat Aisyah. Dengan kedua mata terpejam, Bram pun seakan merasakan kesedihan sang istri. "Kita pasrahin semua keputusan itu kepada Allah, Sang Penguasa segalanya sayang. Kita hanya perlu berusaha. Kembali lagi, Allah lah penentunya. Lagian sayang, aku kan akan selalu temani kamu. Jadi jangan takut lagi ya, kan ada aku," jawab Bram pada akhirnya. Dia tidak ingin Aisyah berlarut-larut dengan kesedihan. Bram dapat merasakan ketakutan yang sedang menggelayuti Aisyah. Siapa yang tidak akan khawatir dengan segala kemungkinan penyakit dalam? Apalagi mengenai informasi yang Bram ketahui dari laman internet yang tadi sempat dia cari. Tanda-tanda penyakit yang seperti Aisyah alami adalah bukan penyakit receh,
melainkan penyakit mematikan, seperti kanker. Suami mana yang tidak merasa sedih, namun saat mengingat dirinya saat ini adalah sebagai kepala dalam rumah tangga, yang tanggung jawabnya dijatuhkan pada Bram, maka Bram pun berusaha semampunya bertindak sedewasa mungkin. Bram ingin mengayomi dan melindungi Aisyah semaksimal mungkin. Beruntungnya Aisyah mendapatkan suami bagai Bram. Tapi mas, kok aku mikirnya ke Ajal terus ya? Aku takut mas. Lagi dan lagi, Aisyah mengungkapkan perasaan takutnya. Tenang sayang, cobalah berpikir positif. Jangan ke sana terus dong. Kamu pasti tahu kita semua pasti akan menemui ajal kita masing-masing di waktu yang sudah Allah tentukan. Meskipun tidak dengan penyakit sayang, kematian sudah menjadi garisan takdir ay. Kita hanya perlu bersiap dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Bram lagi-lagi menenangkan Aisyah. Untuk sejenak mereka saling diam. Aisyah juga menikmati perlakuan romantis Bram yang mengayomi dan memberi rasa ketenangan dalam jiwa. Bram pun sama, dia memandang wajah pucat Aisyah dengan lekat, menikmati perasaan yang menjalar ke seluruh tubuh, perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Bram pun tidak akan sanggup jika hidup tanpa Aisyah di sisinya. Memikirkan hal itu, kedua kelopak mata Bram berair. Pandangannya pun tiba-tiba mengabur dengan genangan air mata yang mulai menggenangi kedua matanya. Aisyah bisa melihat dengan jelas jika kedua bola mata Bram sudah memerah. Dia pun mengulurkan tangan untuk menghapus jejak air mata yang sudah mulai menganak sungai di pipi Bram. Dari perkataan, Bram bagaikan pria yang sangat kuat, tapi akhirnya kesedihan pun tak dapat disembunyikan lagi. Begitulah adanya Bram, meskipun terlihat kuat dan tegar, namun dia juga rapuh, apalagi menyangkut kesehatan sang istri. Mas juga sedih ya? Kita ini sama-sama cengeng ya mas. Aisyah tiba-tiba mengecup Bram sesaat. Iya, aku begini karena kamu sayang. Makanya jangan mikir tentang kematian terus dong yang. Kita masih banyak tugas, salah satunya mencetak Aisyah Junior dan Bram Junior, iya nggak? Iya kan? Goda Bram yang langsung merubah wajah sedihnya dengan gaya tengil. Cukup sudah melo dan sedih-sedihannya. Udah siap? Ayo berangkat sekarang aja. Tahu ikan sepat ikan gabus kan? Bram menjawil dagu Aisyah. Namun Aisyah justru sedang memikirkan pertanyaan Bram barusan. Kenapa ujung-ujungnya kok sampai ke ikan segala? Ih mas, kamu emang mau mancing? Kok ikan sih? Aisyah balik bertanya karena masih belum menyambung. Bram terkekeh seraya mengecup singkat Aisyah, dia gemas sekali. Istrinya ini terkadang suka pura-pura nggak tahu. Ah sayang, kura-kura dalam perahu deh, jawab Bram lagi. Dan Aisyah hanya bisa menaikkan sebelah alisnya. Kura-kura? Mas jangan bilang kamu lagi buat rencana untuk buat kebun binatang, bisnis terbaru kamu. Bram tidak lagi bisa menahan gelak tawanya. Hahaha sayang, enggak kok, kalau ternak juniornya kita boleh tuh, hehehe. Ah sayang, udah jangan dipikirkan. Ayo siap-siap, keburu dokternya pulang entar. Gak bisa ketemu deh. Bram berusaha menghibur Aisyah agar tidak lagi terus kepikiran penyakit yang masih belum tahu berat atau ringan. Benar saja, Aisyah merasa baikan rasa dak-dikduk takut dengan kenyataan yang akan didengar tentang hasil ceknya nanti perlahan-lahan mulai menghilang. Aisyah jauh terlihat santai dan Bram pun sama. Keduanya lalu bersiap dan mulai melangkahkan kaki untuk menuju mobil. Di depan bertemu dengan Umi yang sedang bersibuk menghitung kotak-kotak nasi yang sudah siap dimasukkan ke dalam mobil. Akan segera diantar ke Ponpes. Umi, Aisyah dan Bram keluar sebentar ya, pamit Aisyah, yang berkata tanpa melihat jika sang Umi sedang menghitung. Yah Aisyah, Umi jadi lupa kan tadi udah berapa? Kalian memangnya mau kemana? Udah mendung juga, jalan kemana? Bukannya Bram baru saja pulang. Apa kamu nggak lelah nak? Ingat, nanti malam ke Ponpes loh. Walau kesal pada sang putri, Umi selalu perhatian kepada menantunya. Terkadang Aisyah sampai bingung sendiri, sebenarnya yang anak kandung itu siapa sih? Kenapa Umi selalu baik kepada Bram, justru dirinya yang notabene sebagai anak kandung malah dicuekin. Umi sama Abi justru terlihat lebih sayang pada Bram sang menantu.
Kalau ditanya Umi sama Abi selalu ada jawabannya sendiri, bikin kesel deh. Kamu kenapa, Syah? Tanya Umi saat melihat wajah Aisyah sang putri berubah manyun. Kalau ada karet gelang mungkin itu bibir bisa diikat deh. Udah monyong banget, kira-kira 5 senti. Umi sih care banget sama si mantu, jawab Aisyah yang merajuk. Dan Bram tertawa renyah jika dilihat kelakuan Aisyah ini sangat jauh dari kata dewasa. Namun Bram tidak pernah kesal dengan kelakuan Aisyah. Justru Bram semakin cinta dan gemes, pingin dihih. Kalau aja udah bersih, pasti Bram akan langsung tarik tuh tangan Aisyah dan dibawa ke kamar. Saking gemesnya, hehehe. Umi doain Aisyah ya. Kita mau periksa ke dokter. Mudah-mudahan hasilnya nggak yang bikin panik. Bram mendekat dan mengulurkan tangannya kepada Umi terlebih dahulu. Tentunya, Aisyah juga mengikuti apa yang Bram lakukan kepada sang Umi. Aisyah juga mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan sang Umi dengan penuh perasaan. Iya sayang, hati-hati ya. Doa Umi selalu buat kalian. Cepat-cepat kabari Umi ya hasilnya. Umi Salamah langsung mencium kedua pipi anak semata wayangnya. Umi, Aisyah takut, ucap Aisyah terdengar grogi. Umi langsung menatap Bram. Bram pun dengan cepat mendekati Aisyah. Udah, kan ada aku. Kita belajar pasrah ya kan Umi? Bram sengaja bertanya kepada sang mertua agar Umi juga bisa memberikan semangat pada Aisyah. Iya nak, suamimu ini benar sekali. Aisyah mengangguk, namun saat itu juga wajah Aisyah meringis, membuat Bram dan Umi saling pandang. Sayang, kamu kenapa? Bram panik. Dia bergegas mendekat dan langsung memapah Aisyah. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you. Bye-bye.